Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kelas 7 SMP IT Bina Insani Metro, kita kembali lagi ke pelajaran IPA terpadu dengan bab sistem organisasi kehidupan. Setelah kemarin kita membahas tentang masing-masing dari tingkatan organisme kehidupan, seperti dari mulai sel, kemudian tingkat jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan organisme. Maka sebelum kita masuk di penilaian harian, maka sebelum itu Ustazah Widya ingin mengulas kembali, karena dari bab ini atau dari KD sistem organisasi kehidupan, kita akan banyak diminta untuk bisa membedakan sel, jaringan, organ, dan sistem organ pada hewan dan tumbuhan, gitu ya. Dan kemarin beberapa tugas sudah pernah dikerjakan, tetapi memang ada yang sudah benar, ada yang belum tepat. Maka kita ulas kembali dan lebih diperdalam lagi, karena kemarin kita sudah membahas detailnya satu persatu. Kemudian di sini akan lebih dibahas tentang bagaimana sih perbedaan baik sel, jaringan, organ, sistem organ pada hewan dan tumbuhan. Kita mulai dari perbedaan selnya dulu. Nah, kita lihat bentuknya. Ini adalah bentuk dari sel hewan dan sel tumbuhan. Dari tampak visualnya saja sudah jelas ada perbedaannya. Secara sekilas, sel hewan ini lebih tidak beraturan, ya, bentuk luarnya daripada sel tumbuhan. Kenapa? Karena sel tumbuhan ini punya dinding sel. Nah, ini adalah dinding selnya, sehingga dia lebih terbentuk gitu. Bentuk selnya lebih terlihat beraturan daripada sel hewan. Di sini juga terlihat ada sesuatu yang besar di sini, yang kemudian di sel hewannya tidak terlihat gitu. Ini diberi nama vakuola. Nah, ini adalah vakuola. Oke, kalau di sel hewannya tidak terlihat. Secara kasat mata atau secara visual pun terlihat ya, tempat-tempatnya itu sedikit ada perbedaan. Detailnya apa? Kita lihat. Sel hewan punya bentuk sel yang berubah, sedangkan sel tumbuhan bentuk selnya tetap. Wajar, karena tadi sel tumbuhan ada dinding sel yang membuat bentuknya lebih tetap. Tidak punya dinding sel untuk sel hewan. Kemudian untuk sel hewan ini punya vakuola kecil dan biasanya banyak. Oh, ternyata dia punya vakuola, tapi dia kecil. Kita lihat, kecil-kecil dan banyak, sehingga di sini tidak terlalu terlihat. Sementara pada tumbuhan punya vakuola yang sangat besar dan paling tampak sendiri. Ya. Pada sel hewan tidak punya plastida atau bagian sel yang berwarna hijau dan mengandung klorofil, jelas karena klorofil hanya terdapat pada tumbuhan. Nah, kalau sel tumbuhan punya plastida dan punya kloroplas. Vakuola besar pada sel tumbuhan tadi fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, dan hanya satu ini ya, satu besar ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian memiliki sentriol. Nah, pada sel hewan dia punya sentriol yang peranannya dalam pembelahan sel, sedangkan pada tumbuhan tidak. Oke, ini adalah sentriol pada sel hewan yang fungsinya untuk pembelahan sel, karena setiap sel pasti akan mengalami pembelahan gitu ya. Kemudian untuk pada sel tumbuhan tidak ada. Lalu memiliki lisosom pada sel hewan yang fungsinya mencerna zat sisa atau zat asing yang terdapat dalam sel. Jadi pada sel hewan itu ada zat sisa yang akan dicerna oleh lisosom. Sedangkan pada sel
tumbuhan itu tidak punya lisosom. Kita lihat ini adalah lisosomnya sel hewan. Nah, biasanya nanti pada saat penilaian harian atau soal-soal itu biasanya kalian disertakan gambar yang kalian harus menentukan di mana sih letak sentriol, di mana sih letak lisosom, di mana sih letak retikulum, di mana sih letak nukleus. Jadi kalian harus tepat dalam menentukan letak-letaknya, gitu ya. Apa tadi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Yang pertama yang terlihat sekali adalah dari dinding selnya. Karena bentuknya sel hewan tidak beraturan karena dia tidak memiliki dinding sel. Sedangkan sel tumbuhan bentuknya lebih tetap karena dia punya dinding sel. Nah, itu lebih enak ya mengingatnya. Kemudian yang kedua, sel hewan tidak punya vakuola. Sedangkan sel tumbuhan punya vakuola besar sekali seperti ini yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang selanjutnya, sel hewan itu tidak punya plastida, ya, yang di dalamnya itu ada kloroplas dan zat hijau daun atau klorofil gitu ya. Kalau sel tumbuhan punya, karena jelas di daun itu ada klorofil. Selanjutnya, sel hewan punya lisosom dan punya sentriol. Lisosom ini, sentriol ini fungsinya untuk pembelahan sel, dan lisosom ini fungsinya untuk mencerna zat sisa. Sedangkan di sel tumbuhan tidak punya. Nah, itu ya, itu adalah perbedaan yang sangat signifikan dari sel hewan dan tumbuhan. Jadi jangan sampai kalian ada soal yang dihadirkan dua gambar sel ini, kemudian kalian bingung sel hewan mana dan sel tumbuhan mana, itu parah. Karena sudah jelas, perbedaannya sudah sangat jelas. Terutama dari dinding sel dan bentuknya. Nah, kita ke jaringan. Kemarin kita sudah membahas tentang jaringan gitu ya. Perbedaannya antara jaringan hewan dan tumbuhan itu sangat-sangat drastis. Kalau di sel itu antara hewan dan tumbuhan aja masih sama-sama punya nukleus, sama-sama punya mikrofilamen, sama-sama punya membran plasma, sama-sama punya mikrotubulus, sama-sama punya retikulum endoplasma kasar maupun retikulum endoplasma halus gitu. Sama-sama punya ribosom gitu. Badan Golgi atau Golgi apparatus itu sama-sama masih punya. Nah, sedangkan pada jaringan itu benar-benar berbeda. Macam-macam jaringan penyusunnya pun sangat berbeda. Kalau jaringan hewan ada jaringan otot, syaraf, penyokong, epitel, pengangkut. Kalau jaringan tumbuhan, meristem, epidermis, pengangkut, penyokong, dan parenkim. Kemarin sudah kita bahas satu persatu ya. Epidermis itu apa? Meristem itu fungsinya untuk apa? Kemarin sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya, di pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin yang belum terlalu kita bahas kemarin adalah jaringan hewan. Jaringan hewan itu ada jaringan otot yang terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Di sini ada ciri-cirinya masing-masing. Otot polos itu ada di dinding usus, pembuluh darah, saluran ekskresi, dan saluran kelamin. Dia bekerjanya lambat tetapi terus-menerus dan tidak dipengaruhi perintah otak. Maka dia diberi nama otot tak sadar. Sedangkan untuk otot lurik itu disebut dengan otot sadar karena apa? Karena dia dipengaruhi atau atas perintah otak. Sama, dia bekerja tidak tahan lelah, hanya bedanya dia melekatnya pada rangka tubuh. Jadi kerangka tubuh kita, tulang-tulang seperti ini, itu banyak tersusun dari otot lurik. Dan yang selanjutnya adalah otot jantung, di mana dia bekerja terus-menerus. Tapi dia juga sama-sama otot polos. Jadi dia tidak diperintah otak atau tidak dipengaruhi perintah otak. Otot jantung ini adanya di jantung. Jaringan syaraf pada hewan itu tersusun atas beberapa
Dimana jaringan syaraf itu fungsinya menerima rangsang, kemudian rangsang itu dibawa ke otak, dan otak kemudian menanggapi dan membawa tanggapan atau reaksi dari otak ke bagian tubuh tertentu. Contoh, kita melihat ada orang mau mukul kita, ya kan? Kita melihat dari mata kita dipergunakan untuk melihat, oh, bahwa di depan sana ada orang mau mukul kita. Nah, rangsang itu yang didapat oleh mata itu kemudian dibawa ke jaringan syaraf. Dari jaringan syaraf kemudian rangsang itu kemudian disampaikan ke otak, dibawa oleh jaringan syaraf disampaikan ke otak, kemudian sama otak kemudian diberi tanggapan atau reaksi, oh, kalau orang mau mukul itu kita harus gimana biar melindungi diri kita dari pukulan. Setelah dari otak, tanggapan atau reaksi itu kemudian dibawa oleh rangsang ke bagian tubuh tertentu. Akhirnya bagian tubuh yang kemudian menerima tanggapan atau reaksi dari otak itu adalah tangan. Sehingga tangan akan berusaha untuk menahan pukulan dari yang datang dari luar tadi, gitu. Atau misalnya ada debu yang mau masuk, atau ada kalian ngelihat kayak ada, kita lagi jalan nih naik motor, kemudian ada sesuatu yang mau masuk ke mata kita. Nah, kita tahu bahwa akan ada sesuatu yang mau masuk ke mata kita, maka kemudian rangsangan itu akan dibawa oleh jaringan syaraf, informasi itu akan dibawa oleh jaringan syaraf menuju ke otak. Nah, sama otak dikasih tanggapan atau reaksi bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang mau masuk ke mata kita, kita harus ngapain. Kemudian oleh jaringan syaraf, reaksi dari otak itu dibawa ke mata kita, sehingga mata kita mengerdip untuk menghindari dari debu atau kuman yang mau masuk ke mata kita. Nah, itu adalah fungsinya jaringan syaraf, tersusun dari neurit dan dendrit. Jaringan penyokong di sini ada banyak, ada jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, dan jaringan ikat. Jaringan tulang rawan itu contohnya di hidung dan di telinga, atau di ujung-ujung tulang. Jaringan tulang keras ya seperti tulang-tulang keras yang melindungi tubuh kita ini. Jaringan ikat adalah jaringan yang mengikat bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita bahas kemarin, jaringan ikat ada di antara ruas-ruas, gitu ya. Jaringan epitel itu ada dua, yaitu melindungi permukaan tubuh bagian luar dan permukaan organ bagian dalam, gitu. Jaringan pengangkut mungkin yang sama dengan tumbuhan adalah sama-sama punya jaringan pengangkut. Cuman bedanya kemarin yang sudah pernah kita bahas, kalau jaringan pengangkut pada tumbuhan itu ada xilem dan phloem, mengangkut bahan makanan untuk fotosintesis dan mengangkut hasil makanan setelah fotosintesis. Kemudian kalau pada jaringan hewan, jaringan pengangkutnya itu ada limfa dan darah. Kalau limfa fungsinya itu untuk mengangkut lemak, dan kalau darah untuk mengangkut oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, menjaga kestabilan suhu tubuh, mengangkut sisa-sisa pembakaran dari sel tubuh untuk dibawa kemana sisa-sisa pembakaran dari sel tubuh itu? Untuk dibawa ke sistem ekskresi, gitu, untuk diserap lalu sisanya nanti dibuang oleh anus, gitu ya. Ada lagi jaringan, tadi kita membahas tentang jaringan darah, sama seperti manusia. Jaringan darah pada hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu plasma darah dan sel darah.